Tiga ahli hukum dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Melda Siagian, SH dari Kejaksaan Negeri, Kejari, Jakarta Utara untuk didengarkan keahliannya terhadap terdakwa I, Petervi Supandri, tersangka 2, Kari Chandra dalam perkara penipuan investasi robot trading Fin 888 yang didakwa tindak pidana pencucian uang, TPPU, di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Utara, Kamis, 14 September 2023, di hadapan Majelis Hakim PN Jakarta Utara pimpinan Hakim Ketua, Juli Effendi, SH, MH, Hakim Anggota Slamet Widodo, SH dan Budiarto, SH ahli hukum pidana TPPU itu mengatakan pada intinya peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum dan atau menimbulkan akibat hukum. Dan terkait terdakwa Petervi Supandri mempresentasikan dan menyampaikan sesuatu yang dapat menguntungkan dalam sebuah investasi tetapi ternyata tidak menguntungkan dan mengakibatkan kerugian dari investor adalah merupakan peristiwa hukum. Kegiatan pencucian uang adalah salah satu cara yang digunakan oleh seseorang untuk seolah-olah uang yang mereka dapatkan dating dari sumber yang benar. Namun, pada kenyataannya uang tersebut hanyalah hasil dari kegiatan kriminal yang mereka lakukan. Keseriusan JPU untuk membuktikan dakwaannya dia menghadirkan ahli hukum TPPU Dr. Yenti Garnasih SH, MH, dosen Univ Trisakti, Dr. Flora Dianti SH, MH, dosen UI Depok, dan Agus Purwanto, PNS Kementerian Perdagangan RI. Secara garis besar, investasi bodong adalah penipuan dalam bidang penanaman modal. Umumnya, jenis investasi ini menjebak para korban dengan janji-janji palsu untuk menanamkan modal. Pada akhirnya, korban investasi bodong tidak mendapatkan keuntungan dan malah kehilangan seluruh dana mereka. Investasi merupakan cara untuk menyiapkan dana di masa depan. Tak jarang, ada pihak yang memanfaatkan niat baik ini untuk melakukan penipuan. Oleh karena itu, sebelum memulai, ada baiknya kamu memahami berbagai ciri investasi bodong alias ilegal dan menipu. Sementara Agus Purwanto, ahli perdagangan, mengatakan bahwa dalam setiap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki izin. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, firma, CV, PT, koperasi, BUMN, dan sebagainya. Selanjutnya kata Agus, Pasal 106 berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk lebih membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa Petervi dan Kari Chandra, JPU Melda masih akan menghadirkan satu ahli pidana lagi pada persidangan yang akan datang. Melda mendakwa terdakwa Petervi dan Kari Chandra telah melakukan kerugian korban investasi trading Fin 888 mencapai 166 miliar rupiah 500 juta rupiah lebih. Dengan jumlah korban 475 orang, para korban menyesalkan Majelis Hakim tidak menetapkan Cahjadi Raharja, yang disebut-sebut ada hubungannya dengan perusahaan investasi Sam Trade milik Sam Goh orang Singapura itu. Saksi Cahjadi Raharja, dalam kesaksiannya mengaku sebagai investor di perusahaan Sam Trade sebesar $10.000 setara mata uang Indonesia 150 juta rupiah. Saksi pernah ketemu Sam Goh, pemilik Sam Trade Singapura dan pernah ketemu dengan terdakwa Petervi.